Musim 2024-2025 bukan musim yang baik untuk Manchester City. Mereka di musim ini mengalami penurunan performa. Sebenarnya di awal musim City bisa dibilang bermain baik dan bisa bersaing di Liga Inggris. Namun petaka mereka dimulai sejak cederanya beberapa pemain inti, terutama cederanya Rodri. Man City gagal di semua kompetisi pada musim ini. Di Liga Inggris mereka gagal mempertahankan gelar juara. Di Liga Champions mereka juga sering mengalami kekalahan. Dan terbaru di Piala FA, City yang sangat diunggulkan bisa kalah karena Pep Guardiola terlalu overthinking. Bagaimana bisa? Yuk simak videonya. Bagi para penggemar sepak bola, jangan lupa like dan subscribe. Dalam satu dekade terakhir, jika ditanya siapa klub yang paling konsisten di Liga Inggris, semua setuju jika jawabannya adalah Manchester City. City mendominasi Liga Inggris, bahkan juara Liga Inggris sebanyak 4 kali secara beruntun, dan itu sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh klub Inggris manapun. Mereka juga sering masuk ke final Piala FA atau Piala Liga di setiap tahunnya, dan City juga konsisten selalu menempati peringkat 4 besar dalam 10 tahun terakhir. Bahkan di tahun 2023, City melakukan pencapaian terbesar mereka sepanjang sejarah berdirinya klub, yaitu berhasil menjadi juara Liga Champions, dan di tahun yang sama City juga berhasil meraih treble winner, sesuatu yang selalu dibanggakan oleh tetangga mereka, yaitu Manchester United. Namun pada musim lalu City mulai mengalami penurunan performa. Mereka memang beruntung bisa juara Liga Inggris, ya itu pun karena lawannya cuma sekelas Arsenal. Tetapi untuk kompetisi yang lain City bisa dibilang gagal. Mereka juga kalah di final Piala FA dari MU. Dan puncak dari semua itu adalah pada tahun ini City gagal meraih gelar di semua kompetisi yang diikuti di musim ini. Sebenarnya Manchester City memiliki kesempatan emas menutup musim ini dengan meraih gelar Piala FA. Mereka sebenarnya sangat diunggulkan karena hanya akan menghadapi Crystal Palace, di mana City selalu superior ketika melawan Palace. Di 5 pertemuan terakhirnya, City tak terkalahkan, dan di pertemuan terbaru City menang meyakinkan 5-2. Selain itu, materi pemain yang dimiliki oleh Manchester City juga sangat berkualitas dibandingkan dengan Palace. Apalagi bagi City, final adalah hal yang sering mereka lakukan, bandingkan dengan Palace yang jarang sekali masuk ke final. Tetapi bola itu bundar, semua tim memiliki kesempatan untuk meraih kemenangan di lapangan. Terlepas dari statistik yang ada, City gagal meraih gelar setelah mereka kebobolan oleh Eberechi di menit ke-16. Manchester City juga memiliki banyak kesempatan emas untuk mencetak gol, terutama lewat penalti dari Omar Marmoush yang bisa diantisipasi oleh Henderson. Meski terdapat beberapa kontroversi seperti kiper Palace yang menyentuh bola di luar kotak penalti, tetapi diabaikan oleh VAR, tetap saja City tidak bisa memaksimalkan peluang mereka dan terus mengalami kebuntuan. Bayangkan City menguasai 80% penguasaan bola, melakukan 23 tembakan, 6 diantaranya tepat sasaran, tetapi tetap saja City tidak bisa mencetak gol. Laga yang seharusnya menjadi perpisahan manis untuk Kevin De Bruyne ini dirusak oleh Pep Guardiola. Ya, laga final ini mengingatkan kita kepada final Liga Champions 2021 saat City melawan Chelsea. Pada laga tersebut City harus kalah dari Chelsea, padahal sebelumnya mereka diunggulkan. Itu karena Pep Guardiola overthinking sebelum laga final, sehingga Pep melakukan strategi yang tidak seperti biasanya, yang itu mengakibatkan para pemain juga turun di luar posisinya. Pep mengulangi kejadian yang sama di laga final saat melawan Crystal Palace pada Piala FA kali ini. Pep Guardiola memutuskan untuk tidak bermain menggunakan gelandang bertahan, dan yang lebih aneh lagi adalah menurunkan Akanji di posisi bek kanan, padahal sepanjang musim Akanji tidak pernah bermain di posisi tersebut. Pep Guardiola lebih memilih mencadangkan Matheus Nunes. Selain itu, Rico Lewis dan McAtee juga tidak dimasukkan ke dalam skuad. Dan Pep Guardiola lebih memilih Echeverri ke dalam skuad. Kevin De Bruyne juga tak diposisikan sebagaimana mestinya. Pertandingan jelas semakin buruk ketika Erling Haaland yang diplot sebagai penendang penalti dari City justru tidak melaksanakan tugasnya dan memberikan tugasnya kepada Omar Marmoush. Dan ya, kalian semua sudah tahu hasilnya. City gagal memanfaatkan peluang tersebut. Bahkan di babak kedua, eksperimen taktik Pep terus berlanjut ketika menurunkan Echeverri di pertandingan ini. Sungguh aneh kenapa pemain muda dan belum pernah bermain untuk City sebelumnya bisa turun di laga sekelas final Piala FA. Ya, dia melakukan debut untuk City di laga final Piala FA. Permainannya memang tidak buruk dan beberapa kali mengancam gawang Palace. Tetapi atmosfer pertandingan ini masih terlalu dini untuk Echeverri. Overthinkingnya Pep seperti saat melawan Chelsea terulang lagi dan semakin memperparah keadaan City di musim ini. Selain itu, Haaland masih belum bisa bermain bagus pada laga final. Dia seperti hantu ketika di final. Dia sudah seperti James Bond saja. Sejauh ini Erling Haaland telah bermain di final sebanyak 7 kali untuk Manchester City dan tanpa mencetak gol maupun assist. Manchester City mengulangi kejadian di tahun 2017 di mana mereka puasa gelar di bawah Pep Guardiola. Ini sungguh sangat tidak baik untuk mereka. Lebih parahnya lagi, City bisa saja kehilangan tempat di Liga Champions di musim depan.
Karena saat ini City duduk di peringkat ke-6, mereka harus menang 2 laga terakhir untuk bisa lolos ke Liga Champions. Dengan dominasinya City di sepak bola Inggris, membuat standar yang diberikan kepada klub tersebut sangatlah tinggi. Bahkan duduk di peringkat papan atas saja tetapi tidak juara sudah bisa dibilang kegagalan untuk Manchester City. Mereka harus berbenah di musim depan agar mampu bersaing lagi di Liga Inggris dan Eropa. Terbaru, City akan berjuang untuk kompetisi Piala Dunia antar klub di Juni nanti. Dengan finansial yang tak terbatas dan manajemen yang baik, kami sangat yakin jika Manchester City akan bisa bangkit pada musim depan.